Halo, selamat datang di podcast Terbareng Gen Z, tempat cerita Gen Z, no filter, all real. Betul banget nih Sheila. Pada edisi kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol asik, tapi tentang segala hal yang relate banget nih sama Gen Z. Kalian pernah nggak sih ngerasa lelah dan mental kalian itu terkuras habis, tapi kalian bingung mulai dari mana untuk merawat diri kalian? Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang sering dianggap sepele, tapi justru sebenarnya hal itu sangat penting, yaitu Self-care ala Gen Z. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih Sobat Nala, yaitu yang peduli tentang kesehatan dan sangat peduli tentang kesehatan itu, yaitu Kak Khaira Safana Nur Amni. Halo Kak Khaira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Nala, Kak Khaira ini merupakan Duta Genre Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Nah Sobat Nala, setelah ini kita kenalan nih. Saatnya kita masuk ke bagian yang paling seru nih pastinya. Dan yang nonton nih pasti nggak sabaran mengenai obrolan kita pada hari ini. Ya, benar banget tuh Kak Cal. Kita bakal gali dan akan bahas bareng gimana sih self-care itu, tantangan yang kita hadapi, dan tentu saja tips-tips yang praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bener banget nih Kak Edil. Untuk nemenin ngobrol kita hari ini bersama Kak Khaira, kita sudah siapin beberapa pertanyaan nih untuk Kak Khaira yang bakal buka ini pemahaman kita terkait self-care itu dan bagaimana sih bentuk menjaga kesehatan mental tuh di Gen Z sekarang nih Kak. So, siap-siap ya. Kita mulai pertanyaan pertama nih Kak Khaira. Menurut kakak nih, apa sih self-care itu sebenarnya? Apakah cuma soal perawatan fisik atau ada hal yang lebih penting? Oke, baik. Sebenarnya siapa namanya tadi Kak? Kak Charlie. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita bahas. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan ulang terlebih dahulu. Jadi tadi sudah diperkenalkan sama kakak host yang keren. Perkenalkan kembali, nama saya Khaira Safana Nur Amni. Teman-teman boleh panggil saya Khaira. Jadi pada kali ini kita akan membahas terkait self-care. Dan menurut saya pribadi, berbicara tentang self-care itu merupakan segala bentuk bagaimana usaha sadar kita untuk merawat dan juga menjaga diri kita. Bukan hanya sekedar perawatan saja, perawatan fisik, tetapi juga ada kaitannya dengan mental, sosial, dan juga spiritual. Jadi bukan hanya sekedar tentang misalnya skincare, tapi ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita memenuhi dan juga dapat memenuhi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, sebagai Gen Z nih Kak, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan self-care dalam kehidupan sehari-hari? Nah, biasanya berbicara tentang tantangan ya Kak, tentu saja ini ada kaitannya dengan waktu dan juga konsistensi. Jadi biasanya kita Gen Z itu tidak konsisten dalam melakukan segala hal yang berkaitan, itu ada kaitannya dengan hal-hal yang positif. Biasanya juga itu ada penghambatnya, misalnya kalau kita dikejar deadline tugas, biasanya kan itu memperhambat kita nih, gimana caranya sih kita bisa memenuhi atau self reward ke diri kita karena terhambat oleh itu. Tapi bertepatan dengan hal itu kita juga harus tetap peduli dengan diri kita. Jadi kita harus betul-betul bisa membedakan skala prioritas kita yang mana yang perlu kita laksanakan dulu, tapi jangan lupa untuk apresiasi diri kita. Jadi ketika kita telah melakukan sesuatu yang berat, di sini kita kembali lagi nantinya kita akan senangi diri kita melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti itu. Oke, nah Sobat Nala, keren banget sih jawaban dari Kak Khaira tadi. Nah Kak Khaira, banyak nih teman-teman di luar sana berpikir kalau untuk self-care itu biayanya mahal dan ribet. Padahal kenyataannya nggak gitu ya Kak. Terus bagi Kak Khaira nih, bentuk self-care ala Gen Z itu seperti apa? Baik, jadi sebenarnya tidak perlu ya untuk mahal-mahal kalau kita ingin self-care atau membahagiakan diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita itu punya caranya masing-masing. Karena setiap orang itu punya cara masing-masing untuk bahagia, bagaimana menenangkan dirinya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi bisa dengan cara semisal
bermalas-malasan seharian di dalam sebelum kita mencharger lagi kembali energi kita bertemu dengan orang-orang di luar sana. Kita juga bisa melaksanakan semacam journaling, kita bisa membaca buku, kita bisa menenangkan, melakukan hal-hal apa yang kita sukai, misalnya seperti bermain bola untuk laki-laki, bagi perempuan menyenangkan hobinya, melaksanakan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi kita banyak mungkin stigma di luar sana kalau kita itu harus menggunakan biaya yang mahal, tapi ternyata tidak guys, karena bisa saja hal-hal yang paling kecil itu ketika kita melakukan kebaikannya seperti apa, seperti kita menenangkan orang lain, membuat orang lain bahagia, itu kan menjadi poin plus juga, karena kalau kita membuat orang lain bahagia kan kita otomatis juga betul banget sih, setuju. Kak Haira pernah nggak sih stres? Pastinya pernah dong. Nah, kalau lagi stres atau down, biasanya Kak Haira punya ritual self-care seperti apa yang bisa cepat bikin moodnya Kak Haira naik atau baik? Kalau misal kita ada di tahap lagi moodnya ini lagi berantakan ya Kak, pastinya yang pertama kita harus tenangkan diri terlebih dahulu. Kita harus punya yang namanya apa ya, kita ada yang namanya teknik juga, teknik pernapasan, bagaimana kita bisa menenangkan, mengelola emosi kita biar tidak membludak ya kan, seperti itu. Ya tentunya untuk apa ya, kalau kita sudah berada di situasi seperti itu biasanya kan kita perlu yang namanya istirahat, kita kembali lagi mencharger energi kita, bagaimana kita bisa betul-betul kembali lagi punya semangat yang luar biasa sebelum bertemu ataupun beraktivitas. Nah tentunya bagaimana cara kita untuk bisa merealisasikan diri kita, tentunya melakukan hal-hal yang kita sukai atau melaksanakan kegiatan yang belum pernah kita laksanakan. Semisal saya ingin berkuda, saya ingin memanah, saya ingin kembali lagi mencoba olahraga hal-hal yang baru. Tentunya seperti misalnya juga kita jogging kan pagi-pagi, seperti itu. Jadi kita sebagai Gen Z juga jangan mau dikalah sama orang-orang yang misalnya lebih tua, yang misalnya dia itu lebih aktif berolahraga. Jadi kalau kita semisal punya waktu, nah kita tidak punya tantangan itu, ya kita bisa laksanakan itu. Bagaimana kembali lagi diri kita, apakah kita sanggup dan mampu. Nah, terus Kak, bagaimana kita mengenali bahwa kita butuh self-care, terutama untuk kesehatan mental? Nah, kalau kita ada di merasa apa ya, kita merasa kayak sudah hilang fokus, ketika kita sudah merasa capek, kita merasa kayak apa yang kita lakukan ini betul-betul merasa tidak ada gunanya, atau merasa kayak kita ini kayak apa ya, di titik betul-betul down banget nih, pasti itu kita sudah perlu yang namanya istirahat, menenangkan diri kita, dan kita harus self care seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mencintai diri kita. Kenapa kita bisa mencintai diri kita? Karena tentunya dari awal kita sudah mengenal diri kita terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus mengenal diri kita? Karena setelah kita mengenal diri kita kembali, kita pasti akan bisa mengetahui apa kekurangan, apa kelebihan yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya ketika kita mengetahui hal itu, tentunya ini akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana bisa mengubah apa yang menjadi kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Self care ini ada kaitannya dengan kesehatan mental. Mengapa? Karena tentunya ini kan juga berkaitan dengan suasana fisik, mentalnya teman-teman. Jadi tidak hanya kita berfokus pada menjaga kesehatan fisik, tapi mental juga yang utama. Jadi kalau kita merasa lagi nggak baik-baik aja nih, jadi ada kok celah untuk kita berhak untuk istirahat. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena setiap orang itu punya yang namanya batasan diri. Jadi batasan diri itu tidak bisa dipaksakan. Setuju banget. Betul banget sih, keren banget sih. Nah Sobat Nala, siapa nih yang relate banget dengan jawaban Kak Khaira tadi? Nah menurut Kak Khaira nih, Kak Khaira ini kan dikenal dengan sebagai Duta Genre Sulawesi Selatan tahun 2024. Pastinya nih, aku lihat nih di jadwalnya tuh Kak Khaira padat banget ya. Nah, menurut Kak Khaira nih, ada nggak sih tips and trik nih untuk teman-teman yang lagi nonton atau Sobat Nala yang lagi di luar sana, untuk bagaimana sih kita tetap menjaga kesehatan mental kita atau fisik kita di tengah jadwal yang padat, super sibuk banget, apalagi Kak Khaira ini sebagai Duta Genre, sebagai mahasiswa juga. Bagaimana sih Kak? Apakah ada tips and triknya teman-teman nih? Oke, jadi ini pasti ada kaitannya dengan manajemen waktu nih Kak ya, karena kembali lagi teman-teman harus tahu kalau kita punya yang namanya skala prioritas, itu yang terpenting. Jadi teman-teman harus mengutamakan dulu yang terpenting. Kita harus membagi waktu kita dengan baik, dan tentunya jangan lupa untuk memberi jeda ke diri kita.
Jadi jangan sampai kita seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh memaksakan kalau memang kita berada di situasi yang betul-betul capek dan merasa kayak burnout atau merasa kayak lelah, cemas dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa perasaan apapun itu yang orang lain sedang rasakan, siapa tahu dia sedang berada dalam situasi kondisi masalah yang besar. Makanya kita perlu yang namanya cari tahu dulu terlebih dahulu apa sih kemauan yang ada, yang teman-teman inginkan, yang kebutuhan apa ya diri kita, apakah dia itu betul-betul mau yang namanya istirahat ataukah apapun itu. Jadi intinya adalah kita tidak boleh memaksakan suatu hal. Jadi teman-teman harus yang namanya tetap prioritaskan pendidikan itu yang utama. Setelah itu opsi yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain itu opsi yang kedua. Jadi yang intinya teman-teman harus belajar yang namanya imbangi. Nah ini juga ada kaitannya sama life skill. Jadi teman-teman itu harus mempunyai skill bagaimana bisa manajemen waktu dan juga bisa membagi waktu. Kembali lagi ke teman-teman, entah itu kamu membuat journaling, menulis jadwalnya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, keren banget nih jawabannya Kak Hera. Biar makin semangat nih, kita makin semangat banget dengerin jawaban-jawaban dari Kak Hera selanjutnya. Nah Kak Haira, di era media sosial yang penuh tekanan dan perbandingan di era sekarang, gimana sih cara kita menjaga dari supaya nggak terbawa hal-hal negatif? Nah betul, apalagi di era zaman sekarang yang itu kita sudah tidak jauh lagi yang namanya teknologi. Pasti hampir semua kalangan masyarakat itu sudah punya yang namanya media sosial. Nah bagaimana sih caranya biar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Kembali lagi itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Perhatikan akun sosial media yang kita ikuti, dan jangan lupa untuk tidak boleh membanding-bandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Kita harus sadari bahwa kita punya kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, dan disinilah kita harus mengikuti hal-hal yang positif. Misalnya kita harus punya role model. Nah kita juga tidak boleh yang namanya mengikuti akun-akun yang negatif, yang membuat kita merasa mental kita jatuh. Misalnya juga kalau semisal kan kita kenal yang namanya inginkan apa, pokoknya lakukan apa hal yang bisa buat teman-teman bahagia dan menyenangkan. Jadi tidak boleh sekarang ada istilah kalau generasi sekarang itu sering yang namanya nggak enakan ya. Tapi kembali lagi ingat ya, mental kalian itu yang utama. Jadi teman-teman tidak boleh yang namanya menyepelekan mentalnya, karena itu akan berdampak lagi ke fisiknya. Banyak orang yang bilang fisik itu yang utama, padahal sebenarnya tidak. Yang paling penting adalah mental. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah berada pada kondisi mental yang buruk, itu akan berpengaruh juga ke fisiknya. Kenapa? Karena sebenarnya menurut data yang saya dapatkan itu kebanyakan orang yang semisal dia itu apa ya, penyakitnya itu berasal dari pikirannya. Jadi untuk itu teman-teman harus yang namanya pikirannya itu betul-betul dijaga, betul-betul pokoknya kita utamakan kesehatan mental kita, karena itu yang paling penting yang harus teman-teman garis bawahi. Nah, menurut Kak Hera, peran lingkungan seperti sosial teman atau keluarga itu penting nggak dalam mendukung self care kita? Kalau iya, bagaimana? Ya betul. Jadi sebenarnya selain kita berinteraksi dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain, itu juga ada kaitannya. Kenapa? Karena pasti di dalam dunia saat ini pasti kan kita bertemu dengan banyak orang di luar sana. Biasanya kita pasti teman-teman juga punya teman yang misalnya ketika kita bersama dia kita bahagia, kita merasa frekuensi. Nah kembali lagi pasti kita harus kita saling ciptakan kebahagiaan itu. Selain bisa menciptakan sendiri, kita bisa menciptakan kebahagiaan itu. Nah, kalau dalam lingkungan keluarga, tentunya kita pasti merasa semakin dekat dengan keluarga, kita merasa semakin dijaga, semakin nyaman. Nah, tentunya peran keluarga, teman maupun sahabat itu penting, karena kenapa? Dia orang yang paling terdekat dengan kita. Nah, dengan hal itu, teman-teman keluarga kita itu bisa mendukung apa kemauan kita, mensupport kita. Misalnya anak saya berkembang semenjak dia masuk forum ini, anak saya semakin rajin belajar selama dia berteman dengan ini. Pokoknya kayak intinya kita perlu yang namanya support dari orang-orang terdekat kita. Kenapa? Semakin kita disupport, itu akan semakin membuka
semangat kita, pola pikir kita untuk mencoba hal baru. Makanya itu penting sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita. Jadi support system dari orang-orang terdekat itu sangat penting buat kita ya teman-teman. Dari jawaban Kak Khaira, karena apa? Karena kalau kita nih hidup di dunia ini, kita sendiri nih, untuk diri sendiri, tidak ada support system atau energi dari orang lain, itu rasanya kosong gak sih? Iya betul. Banget sih. Iya Shell. Sebagai host yang aktif, apa tantangan kamu dalam menjaga keseimbangan antara kerja dan self care, atau bagaimana kamu menjaga kesehatan mental kamu? Kok ini tiba-tiba banget dia ditanyakan ke saya? Seharusnya kan ke narasumber ya, tapi nggak apa-apa nih teman-teman. Karena podcast ini tercipta baper bareng gengsi. Nah, semua gengsi-gengsi di sini nih, kita bakal ulas banget bagaimana itu kesehatan mental. Jadi kita harus tanya satu-satu nih, bagaimana kan? Bukan hanya narasumber yang cantik ini ya ditanyain, tapi semuanya harus punya pertanyaan sendiri. Oke, jadi jawabannya tadi bagaimana saya menjaga kesehatan mental di era yang kerja dan juga sebagai host. Nah, kerja dan juga sebagai host itu kan merupakan bagian dari pekerjaan. Mungkin maksudnya Kak Charlie ini mahasiswa ya, jadi seorang mahasiswa. Oke, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita di tengah itu semua ya? Kalau saya pribadi ya, kalau dari kerja dan dari kuliah itu kita harus menyeimbangkan. Selain itu, seperti yang katakan Kak Khaira tadi, bahwa pendidikan adalah yang nomor satu. Pendidikan adalah yang diutamakan. Karena apa? Karena itu yang duluan, yang itu membentuk karakter kita diri sendiri. Dari pemahaman di dunia pendidikan itu membawa pemahaman kita di dunia di luar dunia pendidikan. Jadi bagaimana saya menjaga keseimbangannya itu ketika saya selesai dari kerja ya, dari kerja, kuliah, saya pulang tidur. Semua sosial media saya matikan. WhatsApp saya matikan supaya tidak ada yang mengganggu kenyamanan saya. Jadi istirahat saya tidak terganggu. Walaupun ada deadline tugas, ya itu harus dikerjakan. Tapi harus ingat waktu juga bahwa self care atau peduli terhadap diri sendiri itu sangat penting banget buat diri kita. Karena apa? Karena kalau kita lelah, kita itu kayak menyakiti diri kita sendiri nggak sih Kak? Jadi itu penting banget guys. Jadi seperti katakan Kak Khaira tadi, semua orang punya cara yang berbeda-beda. Oke, terus nih Kak Chel, untuk pertanyaan Kak Chel nih, kan tadi ke Sela nih, untuk Kak Chel lagi nih, bagaimana sih Kak Chel bagaimana bentuk self care-nya ini Kak Chel untuk menjaga kesehatan mentalnya? Kalau aku sendiri nih Kak Chel, biasanya kalau untuk self care diri aku biasa melakukan hal-hal yang membuat mood saya naik, terus kayak happy. Terus kalau menjaga kesehatan mental lebih ke tidak mendengarkan hal-hal negatif yang dikatakan orang, karena ketika saya mendengarkan hal-hal negatif maka kan otomatis mental saya kan menurun. Jadi lebih yang ke mungkin dari pertemanan kali ya, atau kayak pertemanan kita tuh harus dengan orang-orang yang betul tadi yang dibilang sama Kak Khaira, itu support system. Kita tuh sangat butuh support system, entah dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat. Nah mungkin itu aja Kak Shell. Oke, keren banget sih jawabannya. Aduh, aku gugup ya teman-teman, karena di samping aku ini cantik banget sih. Oke, selanjutnya nih pertanyaan untuk Kak Aidil. Tadi belum diam-diam ya. Nah, Kak Aidil ini tampan menawan banget ya hari ini. Nah, untuk Kak Aidil nih, dari pengalaman Kak Aidil nih, apa sih hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari tapi selalu dianggap remeh, tapi padahal itu penting banget untuk self care Kak? Kebetulan saya dan teman-teman tinggal saya sama tempat tinggal itu kebetulan banyak kan anak-anak gym gitu. Nah, terus biasanya itu teman-teman biasa makan makanan yang tidak banyak protein, karbohidrat. Sehat banget ya Kak Aidil. Nah, justru itu penting banget buat kesehatan kita, apalagi kita semua di circle itu anak gym. Menjaga pola makan ya Kak Aidil. Pantasan nih Kak Aidilnya tampaknya. Nah, biasanya itu kita anggap sepele bahwa sekali-kali makan begini, sekali-kali. Nah, justru itu makanan itu tidak cocok buat kesehatan kita gitu. Betul banget nih. Kalau Sobat Nala nih,
biasanya self care itu apa sih? Apakah self care itu biasa dilakukan sendiri atau butuh someone? Kalau jawaban dari Sobat Nala boleh di-share di kolom komentar ya. Ya boleh banget ya Sobat Nala. Buat Sobat Nala ini kalau ingin berbagi cerita-cerita atau ingin ingin konsultasi nih ke Khaira, langsung aja DM IG-nya ya Kak. Boleh. Apa sih Khaira? Khaira Sufangar Amici. Iya. Nanti Mimin cantumin ya di kolom komentar. Jadi langsung aja DM Kak Khaira. Nanti disematkan. Iya betul banget. Oke nih, terakhir nih buat Kak Khaira, ada nggak sih Kak pesan atau motivasi nih buat teman-teman atau Sobat Nala di luar sana yang lagi sedang berada di fase berjuang untuk melawan kesehatan mentalnya? Oke, menarik ya Kak. Buat teman-teman sebenarnya apa ya? Teman-teman harus tanamkan dalam dirinya kalau yang pertama adalah kita berharga, kita betul-betul penting, kita harus mengutamakan diri kita, mengutamakan kesehatan mental kita dibandingkan orang lain. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bercerita. Jadi kalau teman-teman merasa sangat down, merasa kayak tidak tahu hilang arah, tidak tahu mau kemana, teman-teman bisa menghubungi temannya yang paling terdekat untuk menceritakan keluh kesahnya. Jadi jangan sampai teman-teman ini merasa merasa tidak berguna, merasa tidak punya lagi makna hidup. Jangan sampai ya, karena di luar sana banyak sekali kasus bunuh diri yang kita dengar. Nah, kita tidak boleh menjudge mereka karena kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Ada baiknya kalau kita saling mendukung, saling support satu sama lain, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk jadi orang baik. Dimanapun kita berada, kita usahakan untuk tetap jadi orang baik, jadi orang yang bermanfaat, dan tentunya kita harus bisa bermakna dan juga berdaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi terakhir juga, self care itu kan bukan hanya sekedar merawat diri kita, tapi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita juga, itu yang utama. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk istirahat yang cukup, menjaga pola makannya, dan memakan makanan yang bergizi seperti yang dikatakan Kak Angel tadi, dan juga jangan lupa istirahat, itu yang utama. Jadi teman-teman harus bisa, semoga apapun yang teman-teman alami di luar sana masalahnya segera teratasi. Amin. Dan teman-teman bisa menemukan, menciptakan kebahagiaan itu. Kalau kita tidak bisa menemukan kebahagiaan, kita ciptakan kebahagiaan itu, karena bahagia itu sederhana. Betul banget. Keren banget ya perbincangan kita bersama Kak Khaira hari ini di podcast Sobat Suara Nala nih. Nah, Sobat Nala, nggak kerasa ya kita sudah beberapa menit nih ngobrol-ngobrol di sini, asik banget sampai nggak kerasa waktunya. Apalagi banyak sekali insight atau pemahaman yang kita dapatkan dari Kak Khaira. Terima kasih banyak ya Kak atas kesempatannya. Terima kasih banget sudah sharing-sharing bareng kita di Sobat Nala. Nah, teman-teman, banyak banget kita dapatkan dari Kak Khaira ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Iya, benar banget nih Shell. Semoga sharing kita hari ini bisa jadi inspirasi buat Sobat Nala di rumah ya. Untuk Sobat Nala di rumah tetap peduli terhadap dirinya sendiri. Ya, ingat, self care itu bukan egois, tapi bentuk cinta terhadap diri kita sendiri. Kalau butuh bantuan, tempat cerita, jangan ragu untuk hubungi orang terdekat kita. Asik. Terima kasih ya sudah menonton nih teman-teman yang ada di rumah dimanapun kamu berada. Saksikan podcast edisi Baper Bareng Gengsi, tempat cerita hati kamu, no filter, all real.